Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Kelas ekonomi syariah dan kelas hukum keluarga Islam. Ya. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini, video tentang uh, pengantar studi Islam, ya, pengantar studi Islam yang insya Allah akan Bapak jabarkan mengenai objek studi Islam. Ini akan minggu yang lalu sudah kita bahas banyak tentang apa itu studi Islam, apa itu Islam, kemudian bagaimana tantangan di dalam Islam itu, ya. Kemudian juga kita bahas mengenai sejarah, ya, sejarah bagaimana Islam itu berkembang sampai dari awal Rasulullah SAW mendakwahkannya di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, Khulafaur Rasyidin hingga sampai sekarang, ya. Islam itu Masya Allah sejarahnya luar biasa, ya. Maka tidak heran tidak bukan kita harus mengkaji objek-objek apa saja yang ada di dalam Islam. Nah, apabila kita akan kaitkan dengan ekonomi syariah, maka objeknya ini nanti ya kedepannya bisa dikaitkan dengan ekonomi syariah. Apabila ini kita kaitkan dengan hukum keluarga, maka hal ini juga kita bisa kaitkan dengan hukum keluarga. Insya Allah Bapak akan menggambarkan secara global dulu, ya. Secara global ini yang nantinya menjadi bahan dasar bagi teman-teman untuk mengkaji di tingkat lanjutan di semester yang akan datang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita sama-sama awali dengan membaca basmalah. Oke, baik. Oke, teman-teman semua, ini adalah presentasi yang Bapak sudah siapkan. Teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin ya yang dapat kita lihat di sini tentang pengantar objek studi Islam. Ya, karena memang studi Islam ini adalah disiplin ilmu yang komprehensif menyeluruh, ada aspek-aspek kehidupan umat muslim, ya, yang dalam memahaminya tersebut para sarjana telah mengidentifikasi 5 objek studi Islam, yaitu akidah, syariah, saksiyah, siasah, dan dakwah. Jadi kita akan bahas apa sih kelima objek ini. Punya fokus yang berbeda namun saling terkait. Dan ini membentuk satu pemahaman yang utuh tentang ajaran Islam. Nah, pemahaman yang mendalam tentang kelima objek studi Islam ini tidak hanya penting bagi akademisi, tapi juga bagi setiap muslim sebenarnya. Ya, dengan mempelajari objek ini, maka akan memperoleh wawasan yang lebih luas tentang bagaimana Islam mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari keyakinan pribadi yang sifatnya individu sampai sistem hukum dan politik. Ini jadi dari sesuatu yang kecil menyangkut diri pribadi, kemudian keluarga, kemudian masyarakat, kemudian lingkungan, sampai nanti ke sistem negara. Ini semuanya bisa disentuh oleh Islam, tidak ada ruang kosong. Tidak ada yang sifatnya Islam tidak bisa menyentuh itu. Jadi semuanya Islam bisa memberikan pandangannya, bisa memberikan keputusannya, bisa memberikan apa namanya taklif hukum, perbuatan maupun benda. Seperti itu. Teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, masih bersama Bapak. Kita akan berlanjut ke slide yang kedua. Nah, kita bahas dulu objek yang pertama yaitu akidah atau pondasi keyakinan dalam Islam. Pondasi keyakinan dalam Islam ini yang merupakan akidah. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an atau di dalam rukun iman sendiri, ya, bahwa akidah ini adalah mempunyai 6, ya, 6 rukun, ya kan? Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi
wa bil yaumil akhirihi wa bil qada wal qadar ya. Ya, aku beriman kepada Allah, ya kan, amantu billahi wa malaikat, ya, kepada malaikat, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, kepada nabi-nabinya, kepada hari akhir, dan kepada kodok dan kodar. Ini bagian dari akidah Islam. Seperti itu. Ya, bagian dari akidah Islam yang kemudian membentuk apa namanya fondasi yang kuat ya. Maka akidah ini apa namanya mencakup rukun iman. Rukun iman. Jadi akidah ini bukan hanya sekedar konsep yang abstrak atau yang tidak bisa apa namanya tidak jelas gitu ya. Abstrak itu mungkin hanya gambaran umum, tidak bisa. Melainkan landasan yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan seorang muslim. Jadi akidah ini ibarat akarnya, maka inilah yang kemudian mempengaruhi seluruh ya, perbuatan-perbuatan oleh seorang muslim. Maka kita di dalam studi ekonomi syariah, dalam studi hukum keluarga Islam, maka pondasi akidah ini adalah esensi atau inti dari semua itu. Maka studi Islam ini akan melibatkan pemahaman mendalam tentang sifat-sifat Allah, hubungannya dengan ciptaannya, ya, atau sifatnya Allah, misalkan wujud keberadaan Allah. Bagaimana Allah itu, misalkan dalam ekonomi syariah hadir dalam setiap akad. Kalau dalam hukum keluarga Islam hadir dalam persaksian, seperti itu. Nah, hubungannya dengan ciptaannya, ini hubungannya bisa adalah hubungan tentang apa namanya tentang ibadah nanti, tentang muamalah nanti, mungkin bahkan tentang akhlak. Nanti kita lihat ya. Keyakinan terhadap hari akhir misalnya. Ini dorongan untuk ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab atas tindakan mereka dan berusaha berbuat baik. Ya, jadi kalau tidak ada apa namanya hari akhir, nah ini sesungguhnya tidak ada keadilan dari Allah, ya kan? Karena tidak ada hari akhir, tidak ada tanggung jawab, tidak ada hisab, tidak ada pertimbangan. Nah, maka konsep tauhid ya keesaan Allah ini menjadi inti dari akidah Islam ya, di dalam konsep rukun iman yang tadi. Ya. Kalau kita lihat konsep tauhid ini, kita bisa lihat di dalam Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, ya kan? Maka esa yang ini adalah apa? Sebagai inti dari akidah Islam. Jelas, ya. Keimanan seorang muslim adalah keimanan yang tauhid. Gitu. Lawan dari tauhid musyrik. Gitu. Nah, tauhid inilah yang kemudian dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua adalah nubuah. Selain adanya tauhid keimanan kepada Allah, juga nubuah, yaitu apa? Keyakinan terhadap kenabian. Nah, kalau kita tidak mempunyai, kalau kita mempunyai keimanan kepada Allah, sudah pasti harus beriman kepada Nabi dan peran para Rasul dalam menyampaikan wahyu Allah atau Al-Quran itu sendiri. Nah, maka tidak bisa kita hanya beriman kepada Allah dan menghilangkan kenabian, itu tidak mungkin. Ya, jadi harus ada tauhidnya, ada nubuahnya, dan wahyu Allah atau Al-Quran. Nah, kemudian juga ada yang disebut eskatologi. Nah, ya, apa itu pemahaman tentang hari akhir, surga neraka atau yang goib lah, gitu ya. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ya ayat 1, 2 dan 3 itu. Dan pertanggungjawaban amal perbuatan. Inilah akidah. Jadi kalau kita bisa tarik ke ekonomi syariah, kita bisa tarik ke dalam hukum keluarga Islam, maka ketiga konsep ini bisa kita apa namanya masukkan. Seperti itu. Lanjut setelah akidah kita bahas yang kedua, yakni syariah, hukum dan aturan dalam Islam. Ada ekonomi syariah, ada hukum Islam. Nah, sebenarnya sama. Ya, sebenarnya sama. Antara hukum Islam dengan syariah itu sama sebenarnya. Jadi kalau kita lihat definisi syariah, sistem hukum yang komprehensif dalam Islam dan mengatur berbagai aspek kehidupan umat muslim. Ingat ya, mengatur berbagai aspek. Nah, cakupan ini apa? Ibadah, muamalah,
Ya. Kalau muamalah ini sangat luas, tidak hanya sifatnya ekonomi syariah, tapi juga tentang hukum keluarga Islam. Jadi hubungan antar manusia, tidak hanya ekonomi di situ. Politik, sosial, hukum, jinayat, hukuman. Pokoknya yang menyangkut hubungan antar manusia itu disebut dengan muamalah sebenarnya. Kalau hubungan antar manusia dengan Allah disebut dengan ibadah. Nah, nanti ada hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, itu disebut dengan akhlak, minuman, pakaian, nah, seperti itu. Nah, maka syariah ini bersumber dari 4 hal. Yang pertama adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Ya. Kita lihat di sini Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Ya. Nah, studi syariah ini melibatkan pemahaman tentang fikih. Ya, apa itu fikih? Ya, jurisprudensi Islam. Ya, syariah juga. Hanya saja kalau syariah itu masih sifatnya global, kalau fikih sudah masuk namanya tarikan atau pendapat dari syariah digali kemudian menjadi resep. Resep inilah atau menjadi pandangan fikih. Ya. Misalkan fikih menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Hanafi. Nah, ini pandangan-pandangan fikih inilah yang mencakup berbagai bidang ibadah, pernikahan, waris, transaksi ekonomi, dan hukum pidana. Nah, ini cakupannya sudah menjurus lagi. Nah, nanti tinggal kalau ekonomi syariah menurut pandangan siapa, hukum keluarga Islam menurut pandangan siapa. Nah, ini nanti kita bisa masuk dalam wilayah fikih. Baik, penting untuk dipahami bahwa syariah bukan hanya tentang hukuman, tetapi panduan, ya, untuk kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Panduan apa? Ibadah. Syariah memandu mengenai sholat, puasa, nah zakat, haji. Nah, kalau ekonomi syariah zakat, ya, zakat, wakaf, sodako, ya, itu bagaimana nafkah, ya, nanti. Kemudian juga masuk ke muamalah, interaksi sosial dan ekonomi, hukum keluarga, seperti itu. Jual beli, pernikahan, seperti itu bisa kan? Nanti masuk tuh muamalah. Jinayah hukumnya kalau terjadi sengketa di situ, sengketa di ekonomi, sengketa di hukum keluarga seperti itu. Untuk apa? Menjaga ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Dan juga ketiga hal tadi itu diatur. Nah, aturannya itulah yang disebut dengan siasah atau politik. Dari kata sasa siasah, ya. Sasa ya susu siasatan. Nah, itu maka siasah ini apa? Aspek politik dan pemerintahan dan Islam. Termasuk konsep kepemimpinan, leadership seorang khalifah, seorang pemimpin, amirul mukminin, dan kebijakan publik. Kebijakan publik apa saja yang menyangkut ibadah, yang menyangkut muamalah, menyangkut jinayah, ya, ini diatur oleh siasah. Lanjut lagi, kita slide yang keempat sekarang. Ya, alhamdulillah. Jadi teman-teman silahkan dicatat dulu ya, harus dicatat kemudian dipahami. Insya Allah kita akan di ujung nanti kita akan buat kuisnya. Yang ketiga tadi akidah, kemudian syariah, sekarang saksiyah. Apa itu? Pembentukan kepribadian Muslim atau kepribadian Islam. Nah, ini merupakan aspek penting dalam studi Islam. Kalau tadi akidah itu adalah pondasi, kalau rumah, syariah itu adalah bangunannya, saksiyah ini apa? Adalah atapnya. Saksiyah ini adalah kepribadiannya, ada catnya, ada atapnya. Pokoknya mempercantik itu rumah. Konsep ini mencangkup pengembangan akhlak, adab. Jadi tidak hanya eh, akidah saja, tapi ada adab-adabnya di dalam situ. Ada kepribadiannya. Tidak hanya sholat, tapi ada adab-adab sholat. Ada muamalah, tapi juga adab-adab muamalah. Supaya apa? Supaya terjadi harmoni, supaya terjadi sesuatu yang saling mendukung. Ya, Bapak contohkan ketika ada syariah tentang sholat, misalnya. Ada syariah tentang sholat dan menutup aurat. Ya, kalau untuk menutup aurat sudah
Sah seorang muslim laki-laki, ya kan, ketika akan sholat itu tidak menggunakan baju, ya kan, tidak harus menggunakan baju, cukup pakai sarung saja, ya kan, menutup aurat dari pusar hingga bawah lutut, selesai. Tetapi apakah sudah uh, ada adabnya? Nah, seperti itu. Ya. Begitupun dengan misalkan nafkah kepada istri. Nah, apakah nafkah itu diberikan dengan adab ataukah dilempar gitu ya? Itu jadi tidak hanya semata-mata memenuhi, tapi juga ada kepribadian yang menonjol di situ. Ada akhlak, ada adab, ada etika, nah, dalam kehidupan sehari-hari. Dan tidak hanya tentang penampilan luar, tetapi tentang pembentukan apa namanya, rasa, ya, pembentukan perasaan yang sejalan dengan ajaran Islam. Nah, inilah konsep-konsep seperti takwa, kesadaran akan Allah, ikhlas, sabar, bahkan akhlak terpuji yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini maka ada akhlak, ya, tentang pembentukan moral, kemudian ada adab, tata krama dan etika dalam berbagai aspek kehidupan, dan tazkiyatun nafas. Apa itu? Mensucikan jiwa, ya, berzikir setiap hari. Maka sudah berapa kalikah berzikir, misalkan istighfar misalnya, ya, beristighfar pada hari ini, ya, istighfar, astagfirullah, 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 ya, itu bagian dari apa? Tazkiyatun nafas, ya, mendekatkan diri kepada Allah untuk mencapai keseimbangan hidup, ya. Ini yang Bapak lakukan, ya, salah satunya adalah memperbanyak istighfar, bahkan sampai 300 kali, ya, bahkan sampai berkali-kali sebelum subuh misalkan, atau pada saat apa namanya, tahajud, ya. Setelah sholat tahajud berbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan itu menjadi penyucian hati, ya, kolbu. Karena ketika kolbunya itu bersih, insya Allah akan terpancar di dalamnya itu pikiran yang tenang, bahkan didekatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke slide yang selanjutnya. Setelah akidah, syariah, saksiyah, ada yang disebut dengan siasah. Nah, siasah atau politik Islam ini, ya, setidaknya ada 4. Nanti kita bahas. Konsep ini tidak hanya urusan pemerintahan, tapi juga mencakup keadilan, musyawarah, bahkan kesejahteraan umum yang harus ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, kalau dalam ekonomi syariah, maka politik ekonomi syariah. Kalau dalam hukum keluarga Islam, politik hukum Islam. Seperti itu. Nah, maka yang pertama, di dalam konsep kepemimpinan Islam, ada yang disebut dengan khilafah. Nah, khilafah ini adalah konsep kepemimpinan dalam Islam yang menegakkan tanggung jawab seorang pemimpin sebagai wakil Allah di bumi. Ini dialah yang kemudian sebagai apa namanya, eksekutor dari syariah, eksekutor bagi siasah. Untuk apa? Untuk menjalankan Al-Quran, As-Sunnah, ijma sahabat maupun kias. Seperti itu. Syariah tadi. Tetapi khilafah ini tidak sendiri, teman-teman. Ada yang disebut dengan syura atau majelis syura. Nah, prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan ini menekankan partisipasi masyarakat dalam urusan publik. Maka ada majelis syura. Ya, kalau dalam sekarang kayak misalkan majelis permusyawaratan rakyat, misalkan seperti itu. Nah, itu ada dan itu bagian dari kekuatan umat. Nah, selain khilafah, asyura, kemudian ada yang disebut dengan adalah. Apa itu? Keadilan. Nah, inilah prinsip yang sangat fundamental di dalam pemerintahan Islam, mencakup kesetaraan hak dan kewajiban warga negara. Apakah warga negaranya itu muslim maupun non-muslim atau kafir zimmi, atau kafir muahid yang sedang belajar atau sedang berdagang, seperti itu. Nah, ini adalah konsep keadilan yang ditegakkan, ya. Tidak ada diskriminasi. Kemudian yang keempat, selain khilafah, syura adalah yang keempat adalah maslahah. Karena dalam sistem politik Islam yang ditegakkan adalah maslahah, bukan mudarat, tetapi maslahah. Apa itu maslahah? Kesejahteraan umum yang menjadi tujuan utama. Maka kalau kita berbicara tentang khilafah, maka kita akan berbicara tentang sebuah bangunan yang konstruktif, sebuah bangunan yang bertumbuh,
bukan sebuah bangunan yang menghancurkan, tetapi bangunan yang bertumbuh, bangunan yang akan mensejahterakan, menghijaukan bumi seperti itu. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Tidak mungkin ketika seorang sistem pemerintahan Islam itu sifatnya destruktif atau menghancurkan. Itu tidak mungkin. Justru sifatnya adalah memberikan kesejahteraan umum seperti itu. Nah, ini kita bisa kaji nanti di dalam sistem politik ekonomi syariah atau sistem politik hukum Islam atau hukum keluarga Islam seperti itu. Kemudian dakwah. Nah, dakwah ini bagian dari Islam juga. Bagian terakhir yang sangat-sangat penting. Maka tidak mungkin adanya Islam sampai ke Nusantara ini, ke seluruh dunia ini ya, tanpa adanya dakwah, penyebaran pesan Islam, komunikasi Islam, penyiaran Islam, gitu kan? Ini vital. Ya, ini dilakukan oleh Rasulullah, dilakukan oleh para sahabat, dilakukan oleh para tabiin, dilakukan oleh para tabiin, oleh khulafaur rasyidin, oleh Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, bahkan oleh Bani Utsmaniyah. Nah, ini dakwah ini pun sampai sekarang juga dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, ini maka ketika kita masuk ke dalam studi dakwah, maka melibatkan pemahaman tentang psikologi komunikasi, sosiologi dan antropologi untuk memastikan pesan Islam dapat disampaikan secara efektif ke berbagai kelompok masyarakat yang mencakup perkembangan strategi dakwah yang sesuai dengan konteks budaya, kan? Bisa sifatnya lisan atau verbal melalui ceramah, khutbah, ya kan? Kolam, tulisan, media digital, hal atau tindakan. Kalau hal tindakan ini bisa sosial, baik itu berupa harta maupun berupa tenaga, seperti itu. Nah, kalau bagaimana dengan dakwah di ekonomi syariah? Bisa dilakukan. Ya, bisa melakukan dengan ceramah mengenai ekonomi syariah. Kalau hukum keluarga Islam bisa kita masukkan tentang dakwah atau ceramah, ya, diskusi, ya, yang merupakan metode yang klasik atau tradisional namun masih efektif hingga saat ini, yaitu melalui lisan atau verbal. Nah, bagaimana dengan kolam tulisan? Ini juga sama dengan buku, artikel, media cetak. Ini menjangkau audiens yang lebih luas atau yang disebut dengan komunikasi massa. Itu bisa kita lakukan untuk penyebaran dakwah Islam. Ya. Media digital juga sama melalui media sosial, ya, dan platform online, ya, yang menyebarkan pesan Islam, dan juga melalui hal tindakan bisa wakaf, aksi sosial dan lain sebagainya yang mendemonstrasikan atau yang mengupayakan secara nyata nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Baik, slide yang selanjutnya kita akan coba hubungkan, kita interkoneksikan antara objek studi Islam itu. Ya, jadi meskipun kelima objek tadi, akidah, syariah, saksiyah, siasa, dan dakwah punya fokus yang berbeda, ini terkait satu sama lain. Ya, yang menjadi landasan adalah akidah. Yang mempengaruhi bagaimana seorang muslim memahami dan menjalankan syariah, membentuk saksiyah, berpartisipasi dalam siasa, dan melakukan dakwah. Nah, hubungan atau pemahaman interkoneksi ini menghindari pendekatan yang terfragmentasi dalam studi Islam. Misalnya, ya, penerapan syariah harus didasarkan pada pemahaman akidah yang kuat, dibentuk oleh saksiyah yang baik, diterapkan oleh konteks siasa yang adil, dan disebarkan dakwah yang bijaksana. Nah, pendekatan holistik ini ya mungkin pemahaman yang lebih mendalam tentang Islam sebagai cara hidup yang menyeluruh atau komprehensif. Coba kita lihat di sini ya, akidah sebagai keyakinan dasar, ya, sebagai landasan. Kalau syariah, maka ini adalah hukum dan aturan. Ini dipengaruhi oleh akidah. Kalau saksiyah, ini kepribadian, dibentuk oleh akidah, syariah, dan dipengaruhi oleh siasa dan dakwah. Kalau siasa, ini politik dan pemerintahan. Ini menerapkan prinsip akidah dan syariah dalam konteks sosial. Nah, ini kita bisa baca di sini. Jadi hubungan-hubungan ini atau jalur-jalur ini juga sama dengan dakwah. Ini penyebaran Islam. Ini integrasi semua aspek.
dalam penyampaian pesan Islam. Ya, teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah bagaimana mengaplikasi atau penerapan objek studi Islam dalam kehidupan modern. Ya, kalau tadi kita bahas banyak hal mengenai apa namanya antara koneksi antara studi objek studi Islam ya satu sama lain, maka kita akan coba lihat bagaimana objek studi Islam ini dalam kehidupan modern. Ya. Nah, kita harus paham bagaimana objek studi Islam ini memiliki relevansi atau mempunyai kesesuaian dan aplikasi yang penting atau signifikan dalam konteks kehidupan modern saat ini. Ini dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, umat Muslim atau umat Islam itu dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang baru. Perlu penafsiran atau interpretasi dalam penerapan ajaran Islam secara kontemporer, modern, konteks sekarang. Ya. Ketika ini ada arus materialisme, misalkan arus perkembangan yang sifatnya materi, ya, maka pengetahuan tentang syariah ini harus kita dapatkan, kita kembangkan. Bagaimana bisa menghukumi misalkan keuangan Islam secara etik, ya, secara sesuai, tapi beradab. Maka syakhsiyah, misalkan syakhsiyah atau kepribadian tadi penting membentuk karakter di era digital. Ya, bagaimana kita sebagai seorang Muslim itu bermedia sosial yang baik, misalkan. Ya, melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan etika di dalam era digital, tidak sembarangan menebar hoax misalkan, berita bohong atau ya melakukan kriminalisasi di dalam era digital, seperti itu. Nah, ini perlu adanya pemahaman yang lebih menyeluruh. Ya, bagaimana penerapan objek studi Islam ini betul-betul dipakai untuk yang ma'ruf, gitu kan. Salah satu contohnya adalah misalkan akidah dalam era digital. Penguatan iman di tengah informasi. Nah, ini kita bisa jadikan sebuah misalkan ladang dakwah ketika digital ini ada di tangan kita sebagai seorang Muslim yang mengetahui ilmunya. Nah, maka penggunaan teknologi ini meningkatkan kesadaran kepada umat. Kesadaran apa? Akidah. Ya. Kemudian syariah dan ekonomi modern misalnya. Ini kita kembangkan bagaimana sistem keuangan yang modern, ya kan? Bagaimana misalkan kita bisa menggalang sodakoh, menggalang zakat, menggalang wakaf misalkan, bisa melalui platform-platform yang ada secara digital. Nah, kita menggunakan itu untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah dalam hal sosial, seperti itu. Ya, bersedekah, ya, membantu anak-anak yatim misalkan, ya. Kita share, kita iklankan, ya. Bagaimana membantu orang-orang yang kesusahan misalkan tentang air, ya, di pelosok-pelosok yang kekurangan air dan sebagainya. Ini kita bisa manfaatkan atau bahkan melakukan edukasi, ya, melakukan edukasi, sosialisasi, ya, melalui platform-platform digital, baik itu yang hukum keluarga Islam juga sama. Kita lihat banyak parenting ya, berkaitan dengan parenting keluarga Muslim dan lain sebagainya melalui Zoom, ya, melalui diskusi. Nah, ini juga kita undang orang-orang untuk hadir, mendapatkan sertifikat online, sertifikat digital dan lain sebagainya. Ini juga bagian dari penerapan objek studi Islam dalam kehidupan modern. Bagaimana kepribadian di media sosial misalkan kalau sekarang. Ini sama, ya, kita pertahankan etika dan adab Islam dalam interaksi online. Ya, kalau ini juga menjadi teladan digital bagi komunitas global. Bagaimana seorang Muslim itu bisa menerapkan misalkan menutup aurat ketika difoto, ya, di video dan sebagainya, itu ya bagian dari syakhsiyah di media sosial. Kemudian siasah dalam isu-isu kontemporer, ya, ini juga penerapan prinsip-prinsip politik Islam dalam menangani masalah seperti hak asasi manusia, ya, kemudian lingkungan dan kesadaran global. Nah, kalau kita lihat bagaimana
politik Palestina misalkan seperti itu bisa digalang gitu kan melalui media online dan sebagainya. Bagaimana mengcounter ya opini-opini global tentang Israel ya dikonter dengan opini-opini pembebasan Palestina yang menjadi fokus dunia ya fokus dunia tidak hanya dunia Islam tapi juga dunia secara menyeluruh. Nah kalau kita lihat secara kasat mata ya ketika sidang PBB kita bisa saksikan di TV di YouTube dan sebagainya itu bagaimana Palestina itu mendapat dukungan yang luar biasa ya itu kita bisa tahu tuh isu-isu kontemporer seperti itu. Dari mana? Ya tadi penerapan objek studi Islam dalam kehidupan modern. Itu kalau siasah. Ya, termasuk hak asasi manusia ya. Seperti halnya penjualan ya manusia ya. Penjualan manusia dalam konteks sekarang apa? Bagaimana perlakuan wanita ya, perlakuan wanita zaman sekarang itu diperlakukan ya, seolah-olah mereka dijual gitu ya, dijual untuk diambil apanya, diambil kehormatannya, diambil kemudian dan lain sebagainya ya. Kemudian judi online ya, bagaimana ini bagaimana umat Islam itu kok banyak sekali melakukan judi online misalkan. Nah, ini bagian dari aplikasi objek studi Islam. Kok kita kita bagaimana masuk untuk siasat seperti ini ya melakukan apa namanya kesadaran umat gitu. Melakukan kesadaran kaum muslimin melalui diskusi-diskusi melalui kemudian ya bisa datang langsung ke rumahnya, mengajak, mengundang dan lain sebagainya. Dari mana ya? Melalui berbagai penerapan ya, ya, secara offline maupun secara digital. Demikian teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini kita akan coba buatkan diskusi ya melalui online ya. Kita akan coba diskusi di pertemuan selanjutnya. Tapi sebelum itu akan Bapak buatkan kuesioner ya. Kuis lanjutan dari apa materi yang Bapak sampaikan saat ini. Demikian. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Wah, oke lagi. Sukses ya. Kemarin biasa saya langsung pulang. Kalau yang di bawah mah santai aja sih. Kalau juga ini santai juga.